Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak kelas 9, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tetap semangat ya dengan metode daring hari ini. Submateri hari ini yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan tujuan pembelajaran adalah Ibu berharap setelah kalian mendapatkan materi ini, kalian dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Berikut ada beberapa bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama yaitu berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya, perubahan sosial budaya ada perubahan sosial yang cepat atau revolusi, dan perubahan sosial yang lambat atau evolusi. Kemudian, ada berdasarkan pengaruhnya. Berdasarkan pengaruhnya, perubahan sosial yaitu perubahan sosial besar dan perubahan sosial kecil. Dan yang ketiga, berdasarkan prosesnya. Berdasarkan prosesnya, perubahan sosial budaya ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Dan yang keempat, berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Perubahan sosial budaya dibagi menjadi dua, yang berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya, yaitu perubahan progres dan perubahan regres. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan yang berlangsung lama dengan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya, tanpa ada tekanan terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena rakyat berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan dan kondisi-kondisi baru yang timbul mengikuti perubahan masyarakat. Jadi kata kunci perubahan sosial budaya evolusi yaitu perubahan sosial budaya yang terjadi perubahan membutuhkan waktu yang lama atau lambat. Contohnya, perubahan dari masyarakat tradisional menuju modern. Atau kalau yang kalian lihat di gambar berikut ini adalah suku anak dalam Jambi. Suku anak dalam Jambi ini saat ini sudah mulai ada perubahan. Yang dulu mereka benar-benar masih primitif, saat ini mereka sudah memperbolehkan atau sudah mulai menerima masyarakat luar dengan mau diajari untuk belajar membaca, berhitung, dan sudah mulai ada yang menggunakan pakaian. Yang kedua yaitu perubahan sosial cepat atau revolusi. Yang kedua ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama perubahan sosialnya terjadi secara lama atau lambat, dan kalau yang kedua ini atau revolusi ini perubahan sosial yang terjadi sangat cepat. Revolusi merupakan
perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut pokok-pokok kehidupan masyarakat. Revolusi bisa terjadi dengan atau tanpa perencanaan dan dapat dilakukan dengan atau tanpa kekerasan. Dan ada beberapa syarat terjadinya revolusi. Yang pertama, yaitu adanya seorang pemimpin. Jadi, dalam revolusi itu membutuhkan seorang pemimpin. Dan yang kedua, ada keinginan dari masyarakat untuk mengadakan perubahan. Nah, yang kedua ini, ada keinginan dari masyarakat untuk mengadakan perubahan ini muncul dari rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap hal-hal yang menurut masyarakat tidak sesuai atau tidak menguntungkan. Jadi, mereka menginginkan perbaikan atau perubahan. Maka bisa terjadilah revolusi. Kemudian, yang ketiga, ada momentum yang tepat untuk mengadakan revolusi, yaitu ketika keadaan sudah tepat dan baik untuk mengadakan suatu gerakan. Jadi untuk mengadakan revolusi pun, mereka memerlukan waktu yang tepat atau momentum yang tepat. Yang keempat, ada pemimpin yang dapat menampung keinginan atau aspirasi rakyat dan merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu program kerja. Nah, itulah beberapa syarat terjadinya revolusi. Di Indonesia pun pernah terjadi revolusi. Salah satu hal yang bisa dianggap revolusi besar di Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan, yang sekaligus menjadi tanda bahwa Indonesia telah terlepas dari jajahan negara lain. Perubahan yang begitu cepat dari masa Belanda yang dilanjutkan Jepang hingga merdeka merupakan suatu yang dihasilkan dari revolusi bangsa Indonesia. Berikutnya yaitu perubahan sosial besar. Perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Jadi, perubahan sosial besar ini mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat. Apabila perubahan tersebut dapat mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat yang penting, seperti sistem kepemilikan tanah, stratifikasi sosial, dan sebagainya. Kalau digambar, ini ada masa atau era agraris, kemudian kita beralih ke era industri, dan kemudian kita beralih ke era informasi. Nah, ini mempunyai pengaruh sosial yang besar bagi kehidupan masyarakat. Berikutnya, perubahan sosial kecil. Perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Jadi, perubahan sosial kecil ini perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang kurang membawa pengaruh langsung atau kurang berarti bagi masyarakat yang bersangkutan. Perubahan yang demikian ini tidak sampai membuat keguncangan-keguncangan dalam masyarakat. Contohnya, perubahan mode pakaian, perubahan mode rambut, dan sebagainya. Jadi, kalau perubahan kecil ini
tidak akan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat yang lain. Misalnya nih, saat ini kita sedang ada tren pakaian hot pants atau celana pendek. Nah, pemakaian celana pendek sebagian orang ini tidak akan mempengaruhi orang lain atau sendi-sendi masyarakat yang lain. Nah, ini yang dimaksudkan kurang berpengaruh bagi masyarakat yang lain. Jadi, yang mengikuti perubahan ini hanya sebagian masyarakat saja, tidak keseluruhan. Yang kelima yaitu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Jadi, perubahan yang direncanakan ini memang diinginkan oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Nah, pihak yang menghendaki suatu perubahan ini dinamakan agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu, suatu perubahan yang direncanakan selalu di bawah pengendalian dan pengawasan agent of change. Secara umum, perubahan berencana dapat juga disebut perubahan dikehendaki. Contohnya adalah diputuskannya kebijakan desentralisasi yang menggantikan keputusan sentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah kebijakan pemerintah daerah mengurus secara mandiri keuangan dan politik daerah. Sedangkan sentralisasi adalah segala kebijakan dan keputusan yang ada di tangan pemerintah pusat. Berikutnya yaitu perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat. Perubahan yang tidak terencana sering membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Contohnya bencana alam, yaitu banjir, tsunami, gunung meletus. Nah, semua perubahan itu tidak direncanakan atau tidak dikehendaki oleh masyarakat. Nah, inilah juga atau bencana alam itu juga menyebabkan perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki karena perubahan itu membawa masalah atau kekacauan pada masyarakat. Yang ketujuh yaitu perubahan sosial progres. Perubahan sosial progres yaitu perubahan sebagai suatu kemajuan, merupakan perubahan yang memberi dan membawa kemajuan pada masyarakat. Hal ini tentu sangat diharapkan, karena kemajuan itu bisa memberikan keuntungan dan berbagai kemudahan pada manusia. Misalnya perubahan kondisi masyarakat tradisional dengan kehidupan teknologi yang masih sederhana menjadi masyarakat maju dengan berbagai kemajuan teknologi yang memberikan berbagai kemudahan merupakan suatu perkembangan dan pembangunan yang membawa kemajuan. Contohnya, penemuan alat-alat transportasi, penemuan alat-alat komunikasi. Yang terakhir yaitu perubahan sosial regres, yaitu suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran,
sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Jadi, tidak semua perubahan yang bertujuan ke arah kemajuan selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang, dampak negatif yang direncanakan pun muncul dan bisa menimbulkan masalah baru. Jika perubahan itu ternyata tidak menguntungkan bagi masyarakat, maka perubahan itu dianggap sebagai suatu kemunduran. Misalnya, penggunaan handphone. Karena secara tidak langsung telah mengurangi komunikasi fisik dan sosialisasi secara langsung. Kemudian contoh lain, penyalahgunaan narkotika. Kemudian penggunaan transportasi yang menyebabkan polusi. Dan kalau digambar yaitu pengeboman. Itu merupakan beberapa contoh dari perubahan sosial regres. Selanjutnya kita akan mempelajari dampak COVID-19 pada sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang ditimbulkan karena infeksi ini disebut COVID-19. Virus corona ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus corona adalah jenis baru coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menular ke wilayah lain di Cina, bahkan ke beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun tidak dengan Indonesia. Sampai saat ini, negara kita tidak menerapkan sistem lockdown seperti negara-negara lain. Tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyampaikan, alasan mengapa pemerintah Indonesia tidak menerapkan lockdown atau karantina wilayah. Hal itu berkaitan dengan keadaan perekonomian rakyat, karena di Indonesia banyak yang bekerja mengandalkan upah harian. Itu menjadi salah satu kepedulian pemerintah agar aktivitas perekonomian dapat tetap berjalan. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan interaksi sosial atau social distancing terkait dengan adanya penyebaran COVID-19. Hal itu juga didukung dengan kebijakan setiap kepala daerah, di antaranya meliburkan sekolah dan menutup sementara tempat wisata, dan meliburkan pabrik untuk sementara waktu, untuk mencegah atau menghambat penyebaran virus COVID-19. Lockdown artinya membatasi satu wilayah atau daerah, dan itu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan keamanan. Maka dari itu, kebijakan untuk menerapkan kegiatan lockdown belum bisa diterapkan saat ini. Namun, sebagian sekolah, tempat pariwisata, dan pabrik telah ditutup untuk sementara. Akibat dari penyebaran virus ini juga, para pelajar dan mahasiswa diliburkan sampai waktu yang tidak ditentukan.
para pelajar tersebut tidak semata-mata diliburkan karena mereka juga diberikan kewajiban untuk belajar di rumah. Mereka diberi tugas rumah dan belajar online, seperti yang kita lakukan seperti saat ini. Hal ini menjadi tugas tambahan bagi orang tua, karena harus memantau perkembangan belajar anak di rumah. Tempat-tempat pariwisata juga ditutup untuk sementara waktu, untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Akibatnya, tempat-tempat pariwisata tersebut mengalami kerugian, dikarenakan tempat wisata yang sepi pengunjung, namun pihak swasta masih harus tetap memenuhi biaya operasionalnya. Di beberapa daerah pabrik garmen terpaksa harus diliburkan, karena orderan atau pesanan pun menjadi terbatas karena adanya wabah COVID-19 ini. Ada beberapa pabrik yang meliburkan seluruh karyawannya, namun ada pula pabrik yang memberi kebijakan hanya sebagian saja karyawan yang dirumahkan. Para karyawan tersebut akan dipanggil kembali ketika orderan atau pesanan di pabrik tersebut telah kembali normal. Bagi karyawan atau buruh yang dirumahkan, mereka tidak mendapatkan gaji selama mereka dirumahkan. Akibatnya, keadaan perekonomian para karyawan atau buruh tersebut memburuk. Keadaan ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran, walaupun hanya sementara. Tetap saja bagi karyawan yang dirumahkan, mereka kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka untuk sementara waktu. Salah satu alasan mengapa pabrik-pabrik meliburkan karyawannya karena banyak bahan baku yang dibutuhkan berasal dari luar negeri, seperti Cina dan negara lainnya. Namun, ada beberapa pabrik yang masih mempekerjakan karyawannya seperti biasanya. Walaupun mereka tetap dapat bekerja dan memiliki penghasilan seperti biasanya, resiko yang mereka tanggung juga sangat tinggi. Dari segi perekonomian mungkin saja mereka tercukupi, tetapi resiko kesehatan yang mereka tanggung juga sangat tinggi, karena mereka masih harus beraktivitas di satu ruangan yang terdapat banyak orang di dalamnya. Salah satu pabrik garmen di Sukabumi contohnya, sebagian karyawan dirumahkan karena orderan atau pesanan yang didapat perubahan tersebut menurun akibat pandemi virus corona ini. Dan salah satu pabrik di daerah Bekasi yang meliburkan karyawannya untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Tetapi, ada juga sebagian pabrik yang terpaksa memutus hubungan kerja atau mem-PHK karena perusahaan tersebut menunda produksi akibat pandemi virus corona ini. Dampak dari penyebaran virus ini juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Contohnya, kunjungan para konsumen ke pusat perbelanjaan menjadi menurun. Sebagian konsumen lebih memilih untuk berbelanja secara online untuk menghindari penyebaran virus ini. Akibatnya, pasar dan pusat perbelanjaan menjadi sepi pengunjung. Menurut para ahli kedokteran, penyebaran virus COVID-19 sangatlah cepat, karena penularan virus COVID-19 sering tidak sengaja dilakukan. Contoh penularannya melalui benda, merupakan media yang bisa menjadi cara penularan yang masif. Menurut penelitian COVID-19, dapat bertahan hidup 3 hari dengan menempel pada permukaan benda. Berikutnya ada lembar kerja siswa. Nah, ada beberapa gambar dalam lembar kerja siswa ini.
Kalian amati gambar di atas sehingga kalian dapat memberikan penjelasan dan argumentasi. Yang pertama, atau 1, berikan ulasan singkat mengenai bentuk perubahan sosial budaya. Dilihat dari waktunya. Amati gambar 1. Dilihat dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Yang kedua, berikan tanggapanmu mengenai gambar nomor 2. Dilihat dari aspek sosial budaya. Yang ketiga, jelaskan pendapatmu mengenai perbedaan yang mendasar mengenai pakaian yang dikenakan tenaga medis saat sebelum dan sesudah COVID-19 dan berikan alasanmu mengenai perbedaan tersebut. Keempat, dalam kehidupan di sekolah kita, perubahan sosial budaya apakah yang terjadi saat ini? Yang kelima, sebutkan minimal 3 perilaku yang seharusnya dikembangkan dalam sekolah kita. Kita sebagai masyarakat terpelajar dalam menghadapi masa kenormalan baru. Kerjakan di kertas selembar di buku. Kalian tulis soal dan jawabannya, kemudian foto dan kirimkan ke WA pribadi Ibu. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.